tangan kita taruh di pinggang begini, maka sejenis. Kalau sejenis, maka dikhawatirkan tergolong dari golongannya mereka. Makanya walaupun dalam keadaan tidak sholat, kita juga dianjurkan tidak melakukan hal ini. Wa yufidu lan yenton dingkluaken sapa musolli ayyukrahu ayyufidu ra'sahu ing sirahe musolli. Ini juga dimakruhkan kita merendahkan kepala, au yarfa'ahu utawa ngangkat sapa musolli ing ra'sah fi ruku'ihi ing dalam ruku'e musolli. Ini hukumnya juga makruh. Pada saat rukuk, badan kita diturunkan menjadi bentuk siku-siku dengan kakinya, maka kepalanya itu jangan kita turunkan ke bawah begini atau ke atas, mendongak ke atas, tapi tetap sejajar. Jadi antara punggung, kemudian leher, kemudian kepala itu semuanya dalam keadaan rata seperti papan. Itu yang disunatkan. Makanya apabila pada saat rukuk kepala kita rendahkan lebih rendah dari yang sejajar, atau kita dongakkan sehingga lebih tinggi dari yang sejajar, maka hukumnya menjadi makruh. Ini dilakukan apabila pada saat rukuk. Lianahu krono teman setune ayyufidu iku khilaful litba'i nulayani tindak lampahe jeng Nabi. Ini alasannya khilaful itba'. Nabi tidak melakukan hal demikian, mengangkat kepala pada saat rukuk ataupun merendahkan kepala pada saat rukuk, tapi disejajarkan. Wa yukrahu lan den makruhaken apa tarku qiraati surati, tinggal maca surat fil ulataini ing dalam rakaat awal loro. Kemudian juga dimakruhkan lagi pada saat kita sholat di rakaat awal dan rakaat kedua meninggalkan bacaan surat. Masih sah sebenarnya pada saat rakaat awal kita hanya membaca Fatihah. Jadi kita baca Fatihah selesai waladhdallin amin, kemudian Allahu Akbar rukuk. Nanti rakaat kedua juga demikian sampai selesai. Itu masih dihukumi sah, hanya saja hukumnya adalah yukrohu. Jadi pada saat kita tidak membaca surat, maka sholat kita mendapat hukum kemakruhan. Lil khilafi krono nulayani fi wujubiha ing dalam wujube qiraatus surah. Karena ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwa membaca surat itu wajib. Jadi kalau kita melihat perbedaan pendapat ulama itu sangat banyak. Bahkan ada juga mazhab yang menyebutkan membaca Fatihah tidak wajib. Jadi banyak sekali pendapat-pendapat dan semua memiliki dasar yang kuat sesuai dengan yang diyakininya. Makanya kita tinggal memilih mazhab mana yang kita ikuti. Dan sementara di sini mazhabnya adalah mazhab Syafi'i. Makanya yang kita ikuti adalah perilaku-perilaku sholat yang sesuai dengan mazhab Syafi'i. Membaca surat hukumnya sunat, maka kita juga baca dengan hukum
yang disunatkan tadi. Tujuannya agar tidak menyimpang dari ulama yang menyebutkan membaca surat adalah wajib. Wa qira'atu surati lan maca surat fi rakaati ing dalam rakaat as-salisati kang kaping 3 apa rakaah. Kemudian ini juga dimakruhkan lagi membaca surat pada rakaat ketiga. Kalau yang tadi makruh tidak membaca surat, ini sebaliknya makruh membaca surat. Perbedaannya adalah kalau yang tadi dikerjakan pada rakaat awal dan kedua, jadi rakaat awal dan kedua disunatkan membaca surat, tapi kalau ini rakaat ketiga dan keempat itu tidak disunatkan membaca surat, makanya makruh hukumnya. Warabi'ati lan kang kaping 4 apa rakaah minar rubaiyati saking salat kang bangsa 4 rakaate wasalisati lan rakaat kang kaping 3 minal maghribi saking salat maghrib. Jadi salat maghrib bacaan suratnya hanya sampai rakaat kedua, rakaat ketiga sudah dimakruhkan. Untuk sholat-sholat yang 4 rakaat membaca suratnya juga hanya rakaat awal dan rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat tidak ada bacaan surat. Wa hadza uta'ikilah karohah iku dhaifun dhaif apa hadza, tapi sebenarnya hukumnya adalah lemah. Jadi pada saat rakaat ketiga dan keempat dimakruhkan membaca surat itu sifatnya adalah dhaif. Kemudian yang kuat bagaimana? Wal mu'tamadu utai qaul kang kena den gawe tetanggenan iku anna qiraataha temen sedune maca surat fihima ing dalem karone salisah lan robiah iku laisat ora ono apa qiraah iku khilafal aula nulayane kautaman. Dan ini qaul yang paling kuat, qaul mu'tamad, bahwa membaca surat itu tidak khilaful aula, jadi tidak berselisih dengan pekerjaan yang lebih utama, tidak sampai ke hukum makruh. Wong tidak khilaful aula kok. Bal wala khilafus sunnati, balik lan ora nulayani kasunatan, juga tidak menyimpang dari hukum kesunatan. Tidak ada yang menyebutkan bahwa menurut qaul mu'tamad ini membaca surat itu tidak utama pada saat rakaat ketiga dan rakaat keempat, dan juga tidak ada yang menyebutkan bahwa membaca surat itu menyimpang dari kesunatan. Artinya disunatkan pada saat rakaat ketiga dan empat tidak membaca surat, itu tidak berarti sangat lemah. Boleh saja membaca surat pada rakaat ketiga dan rakaat keempat, hanya saja tidak disunatkan. Hukumnya hanya tidak disunatkan. Wa inama hiyalan angeng pastine utawi qiraatu surah iku laisat ora ana apa qiraatu surah iku bisunatin, tetap kelawan perkara kang den sunataken. Jadi hanya tidak dilarang membaca, juga tidak diperintah membaca. Apakah itu larangan yang bersifat makruh ataupun perintah yang bersifat sunat, tidak ada. Jadi terserah apakah ingin membaca ataupun tidak, itu tidak ada hubungannya dengan hukum yang berlaku. Wa furiqa lan den bedakaken apa bainama ing dalem antarane barang laisa kang ora ana apa ma iku bisunatin kelawan perkara kang sunat
wa malan barang wa kang taima iku khilafus sunnati nulayani